Sebenarnya hari ini kita akan bersenang-senang dengan DIY dari semua tips lain. Tapi sebelum kita bersenang-senang ke arah sana, saya boleh bertanya sebentar kah? Teman-teman bisa mendengar suara dengan jelas kah? Kalau bisa, boleh tolong ditulis di kolom chatnya apakah suaranya sudah terdengar jelas, supaya kita bisa langsung mulai dengan salah satu leader yang antusias banget dengan gaya hidup sehat. Karena saya kenal banyak banget DIY yang beliau lakukan di rumahnya demi gaya hidup sehat. Hai Ibu Ade, jelas ya. Teman-teman yang lain bisa tolong direspon juga. Ibu Biara, jelas juga. Ada yang lain kah? Sudah bisa jelas semua kah? Oke, Bu Ranti juga ya. Ternyata semua sudah bisa dengan jelas mendengarkan suara. Bu Fen, tolong dong, dicoba cek suaranya. Jelas juga kah? Tes. Halo semua, saya Feni. Yes. Nah, teman-teman sekalian, di siang hari ini, Ibu Feni ini benar-benar niat banget sampai datang ke kantor kita untuk sharing. Ya dong. Tentang gaya hidup sehatnya dengan menggunakan berbagai macam DIY dari tips. Tapi sebelumnya, saya akan mempersilakan Bu Feni dulu. Bu Fen, silakan memperkenalkan diri dulu. Terus coba dong tolong kasih tahu sebenarnya apa sih yang membuat Ibu tertarik banget dengan gaya hidup sehat bersama berbagai macam DIY dari tips lain atau berbagai macam produk yang living. Oke, kenal lagi buat semua yang baru join. Nama saya Feni. Saya ibu rumah tangga dari 4 orang putri gitu ya. Oh, putri semua ya Bu? Putri semua. Waduh, gimana? Wow. Ya, gitu, justru itu karena saya punya putri semua, saya mau mereka juga mulai gitu ya, belajar tentang yang gaya hidup sehat. Kan apa yang kita contohin itu mereka bakal niru gitu ya. Betul. Nah, juga saya tuh punya moto gitu ya, nggak pernah kepagian, nggak pernah ketelatan, buat kita tuh berubah menjadi pribadi yang lebih baik kan. Nah, kalau dalam hal ini saya mau tuh buat kehidupan yang lebih sehat gitu loh, dari segala macam aspek. Kalau kita bisa jadi yang lebih baik, kenapa enggak kan gitu. Betul. Jadi awal utamanya memang demi keluarga ya Bu. Betul. Terutama demi putrinya. Betul. Dan demi keluarga besarnya. Oh, jelas pasti. Baru kemudian beliau ternyata memiliki suatu quote yang favorit. Betul. Betul ya Bu Fen ya? Oh, betul. Coba Bu Fen di-share sekali lagi, boleh Kakak Indri di-share PPT-nya untuk sama-sama teman-teman di rumah juga boleh melihat quote apa sih yang menjadi quote favorit dari Ibu Feni. Silahkan. Sebentar ya, oke. Bu Fen, sekarang silakan. Quote ini apakah ini dia quote yang Ibu Feni memang merupakan quote favoritnya? Bener banget. Jadi, maksudnya apa nih? Ya, it's never too early or too late to work towards being the healthiest you. Jadi ya, kayak tadi aku bilang gitu ya, nggak pernah kepagian, nggak pernah terlalu telat buat kita tuh untuk berubah menjadi yang lebih baik kan. Nah, dalam hal ini menjadi lebih sehat. Oke, menjadi lebih sehat ternyata banyak orang yang berpikir bahwa cukup dengan olahraga, cukup dengan makan yang sehat, tapi hari ini kita mau lihat lebih dalam lagi nih teman-teman. Olahraga yang teratur dan benar itu betul. Lalu memiliki makanan yang sehat maupun minuman yang juga sehat itu dikonsumsi setiap hari itu juga betul. Tapi ternyata tidak cukup sampai di situ saja. Setuju nggak Bu Fen? Setuju banget. Soalnya gini ya, kita nih ya, yang terutama ibu-ibu rumah tangga, tapi kayaknya nggak juga deh, kayak semua orang. Hampir semua orang ya? Kayak semua orang. Siapa yang suka cium bau wangi? Aku. Kayak semua dong. Aku. Kita kalau misalnya... Ini kenapa kita pasang di sini ya kan? Betul. Karena kita suka wangian kan? Betul, wangi-wangi yang wanginya enak dicium itu kan, jadi kita jadi lebih bersemangat gitu kan. Tapi kalau coba cium bau yang nggak enak, langsung kabur kan. Bener nggak sih? Betul. Nah, justru itu karena kita suka wangi-wangi segala macam deh, dikasih pewangi gitu ya. Pokoknya something yang kita tuh bisa ciumnya tuh enak gitu. Nah, ternyata di pewangi-wangi yang kita cari itu loh, itu tuh banyak banget hal-hal yang kecil-kecil yang nggak pernah mungkin kita perhatiin, ternyata bahan kimianya tuh banyak banget untuk menghasilkan satu wangi yang kita suka. Misalnya yang suka pakai parfum, misalnya pakai brand something gitu ya, terus kan wanginya tuh kita ingat, oh gitu, ketemu siapa, kamu pakai parfum ini. Nah, ternyata buat nyiptain itu tuh banyak banget justru bahan kimia yang dipakai, nggak cuma satu gitu loh. Mereka kan ada research-nya segala macam. Nah, itu ternyata bahan-bahan kimia itu tuh eng-eng. Kalau kita tahu itu, wah bahaya juga gitu. Jadi nggak cuma seperti yang tadi kita sudah cerita di awal, gaya hidup sehat betul dengan olahraga, betul dengan makanan dan minuman yang sehat. Tapi nggak cukup teman-teman, karena begitu banyak hal-hal yang kelihatannya sepele, yang kelihatannya kecil,
Dan nggak kelihatan bahkan karena ya. kita sukai, berarti itu juga berbahaya sebagai contoh wewangian. Betul. Nah, Bu, tolong cerita dong salah satu pengalaman Ibu deh sebagai ibu rumah tangga. Wewangian seperti apa sih yang hampir mungkin semua orang nggak ngeh, tapi ternyata kita pakai setiap hari. Nah, siapa yang kalau misalnya pakai baju gitu ya, ngecekin dulu, ini baju saya wanginya apa atau enggak nih? Aku. Nah kan, apalagi kalau lagi musim hujan gitu ya. Betul. Musim hujan nggak kering-kering, baunya kan jadi, aduh, udah kecium banget ya itu baju, baunya bau nggak kering gitu kan. Nah, ternyata nih ya, Bu boleh tampilin slide selanjutnya. Nah, ini nih aku mau tunjukin gitu namanya Hall of Shame, bukan Hall of Fame ya, Hall of Shame gitu. Hall of Shame, lucu nih Bu, bukan Hall of Fame tapi Hall of Shame. Betul. Kenapa sih gitu? Ternyata di deterjen yang kita pakai sehari-hari itu banyak banget yang kita mesti perhatiin di dalamnya apa aja. Nah, aku tuh sekarang jadi kayak smart shopper gitu loh. Jadi kalau mau beli apa-apa tuh dilihat dulu gitu. Kalau kayak anak aku gitu, kalau ngikut aku pergi ke grocery store gitu mau belanja gitu, nggak seru sekarang kalau pergi sama mami. Kenapa? Semua dibacain gitu loh. Jadi akhirnya nggak ada yang dibeli, akhirnya ditaruh lagi gitu. Jadi kalau ke grocery store sebelum beli semua harus dibaca dulu ya Bu Fen ya? Itu aku ya, soalnya sekarang kan udah ngerti nih, udah belajar. Jadi kenapa nggak dipakein gitu kan? Tapi kalau enggak, yang rugi siapa? Ya kita sendiri, padahal kita juga yang beli gitu kan. Oke, kenapa merugi? Kenapa rugi? Kenapa rugi dan kayak kalau tadi Bu Feni cerita ya, benar-benar dibacain satu-satu ingredients-nya. Apakah ada ingredients yang berbahaya di sana? Nanti Bu Heni akan cerita ya, ingredients apa saja yang berbahaya. Tapi kenapa rugi? Serugi apa sih? Nah, ternyata bahan-bahan yang dipakai nih, kayak misalnya ditulis di sini ya, di Hall of Shame ini, ternyata banyak banget itu bahan-bahan itu tuh yang menyebabkan kanker di kemudian hari. Kenapa? Kan padahal pakainya cuma misalnya satu tutup botolnya doang gitu kan. Ya itu ada pepatah kan, kalau misalnya di pepatah orang-orang dulu kan bilang dikit-dikit tapi lama-lama kan jadi banyak, jadi bukit gitu, kita ngumpulin kayak gitu. Nah itu kita nggak pernah tahu efeknya tuh kapan meledaknya gitu loh di badan kita kayak gitu. Nah terus kalau misalnya kayak udah deterjen terus pemutihnya, nah kan kita selalu maunya kan ya biasa lah ya kalau mami-mami gitu maunya setiap baju tuh kinclong gitu, nggak mau ada nodanya, itu nggak suka gitu. Apalagi kalau yang masih punya anak kecil kayak anakku gitu, tiba-tiba nanti ada saus tomat gitu gede gitu, upsi katanya gitu doang. Enak aja ya anaknya sih ngomong upsi, tapi yang repot siapa maminya ya betul, kucekin gitu kan biar cepet-cepet hilang kayak gitu. Kan langsung cepet buka bajunya kita iniin gitu kan. Kalau itu tuh kita yang panik gitu, padahal ya udah kita tinggal bersihin aja sih, nggak usah kayak kita tuh sampai create trauma gitu. Anak kayak makannya jadi gimana gitu kan. Kita bawa santai aja, justru itu kita makanya mesti jadi smart shopper. Setuju nih Bu Fen, sampai mesti jadi smart shopper. Tapi smart shopper itu kan harus mengenal, contohnya di sini toxic fertilizer misalnya ya. Atau mari kita bicara tentang toksin deh sekarang. Betul. Coba Bu Fen cerita dong ke kita nih, udah pengalaman untuk bergaya hidup sehat selama lebih dari berapa tahun ya Bu Fen? 5 tahun. Udah 5 tahun bener-bener semua dijaga, sampai ke semua bahan kimia pun dijaga. Toxic menurut Ibu Feni, apa sih yang menurut Bu Feni itu sebagai racun, itu yang dimaksud apa? Dan di mana aja beradanya racun-racun tersebut? Nah, kalau menurut saya racun itu mungkin kelihatannya nggak kelihatan malah kan, tapi di kemudian hari itu tuh kita nggak pernah tahu gitu loh efeknya di badan kita gimana, terus tiba-tiba ya menyebabkan sesuatu yang kita nggak pengenin gitu ya. Jadi kan bisa masuknya lewat anything gitu, makanan bisa, misalnya kan kayak makanya ada yang namanya keracunan makanan gitu kan, kita nggak pernah tahu kan, kita asik-asik aja waktu makannya ternyata badan kita nolak gitu. Nah itu reaksi-reaksi yang kayak gitu yang kita mesti jaga. Nah menurut saya itu udah termasuk racun gitu loh, kalau misalnya badan kita tuh efeknya negatif gitu. Jadi kita ada yang kadang ya, ada yang keluar di kulit jadi ruam-ruam gitu abis makan sesuatu, ya berarti badan kita nggak cocok kan kayak gitu. Itu yang menurut saya tuh racun gitu definisinya ya. Nah, ternyata racun itu tuh bisa ditemuin di mana-mana. Oke, mungkin next slide-nya ya. Oke, jadi teman-teman sekarang Bu Fen akan cerita ya bahwa tentang tadi, lalu kemudian next slide-nya kita bisa melihat tentang racun yang memang menghambat respon pada sistem biologis kita, ini justru berbahaya bagi kesehatan. Tapi racun-racun ini sebenarnya ditemukan di mana sih? Silahkan next slide-nya Kakak Yuldi. Nah, ternyata
toksin ini tuh ditemuin kebanyakan itu di barang-barang yang ada di sekitar kita. Yang kita pakai setiap hari. Betul. Sayangnya ibu rumah tangga itu terpapar paling banyak. Kenapa? Karena kita pegangin semua gitu loh, tanpa kita sadarin itu tuh ada racunnya gitu. Misalnya kan ya namanya jadi ibu rumah tangga pasti beres dong, bersih-bersih. Lihat debu sedikit, maunya dibersihin. Kita kalau mau ngebersihin pakai apa sih? Semprotan kan, gitu kan? Semprotan apa aja yang kita bisa beli di marketplace gitu kan? Nah kalau kayak gitu tuh kita nggak sadar gitu. Ternyata ada wanginya kan. Sadar nggak sih kadang-kadang tuh suka wanginya kok nyegerak banget ya, gitu ya. Nah kalau kita udah ngerti nih, begitu dilihat, oh ternyata ada ininya, ini yang bikin baunya tuh nyegerak misalnya kayak gitu. Nah, terus kan kita maunya kan bersih. Misalnya sabun cuci piring kita tuh, kenapa bisa ada bunyinya nih gitu. Nah, kenapa? Terus kenapa busanya banyak gitu kan? Padahal kalau misalnya yang normal, kenapa jadi nggak berbusa gitu loh. Busanya sedikit gitu. Kenapa yang itu jadi busanya banyak? Kenapa? Karena ada sesuatu yang ditambahin gitu. Di dalam formulanya. Betul, makanya bisa begitu. Nah kan kalau kayak sabun ya, sabun cuci tangan. Nah apalagi pandemi kayak begini, kita sering-sering cuci tangan kan. Nah kita kan sering banget tuh iklan-iklan antibakteri. Nah kalau antibakteri berarti kita mesti mikir lagi nih, oh berarti matiin bakteri kan. Nah apa yang ditambahin gitu loh di dalamnya biar bakterinya mati. Nah, itu kan pasti pakai bahan something gitu loh. Nah, itu bahan-bahan seperti itu yang kita harus lebih perhatikan gitu. Nah, yang ternyata bukan hanya tadi di awal, bukan hanya makanan dan olahraga yang harus kita perhatikan, tapi hal-hal yang ada di layar sekarang ini itu juga harus kita perhatikan karena toksinnya berada di justru barang-barang yang kita pakai setiap hari. Betul ya, Bu Fen ya? Oke. Jadi next slide-nya silahkan. Kalau dengan demikian sampai dengan banyaknya barang-barang di sekitar kita yang cukup berbahaya mengandung racun itu, bagaimana dengan hal-hal yang ada di rumah kita? Apa penyebabnya nantinya, Bu Fen? Nah itu kayak tadi kan definisinya toksin gitu kan, nantinya ada gejala-gejala kesehatan dan bahkan mungkin bisa menimbulkan kematian gitu kan. Kita nggak mau ya pergi sebelum waktunya gitu, padahal itu ada sesuatu yang kita bisa kontrol kayak gitu. Ataupun kalau misalnya ya itu penyakit-penyakit yang kita nggak pernah pikirin, tiba-tiba ada gejalanya gitu kan, kita nggak mau kayak gitu ya. Nah misalnya kenapa sih sekarang lagi modelnya kan kalau misalnya plastik itu tulisannya BPA free, kenapa tuh gitu kan? Semua langsung deh, pokoknya kalau jualan apa tempel deh paling depan BPA free. Kenapa? Ternyata BPA itu senyawa yang bisa menyebabkan sesuatu yang kita tidak inginkan kayak gitu. Makanya semua produsen berlomba-lomba gantiin semuanya gitu ya, biar lebih safe. Jadi kan sekarang tuh konsumer udah beralih gitu ya ke arah yang lebih sehat. Jadi ya semuanya juga berganti gitu. Jadi BPA free kayak gitu. Oke, berarti sekarang kita langsung aja ya Bu Fen ya, kan kita udah sama-sama melihat bahwa ternyata toksin yang tadi memang akan mengakibatkan bahaya bagi kesehatan kita terdapat di dalam hal-hal yang kita pakai sehari-hari dan terdapat di dalam sekitar kita. Mari kita lihat Bu Fen, coba kita boleh sharing sampai 232 toksin ya secara chemical ya. Boleh di-sharing nggak Bu Fen? Apa saja sih yang kamu lihat di dalam kemasan-kemasan ini yang merupakan dan termasuk ke dalam bahan-bahan kimia yang sangat tidak disarankan karena berbahaya bagi kesehatan? Tuh, boleh next slide-nya Bu. Nah ini ya, balik lagi topik yang ini penting banget deh. Nggak pernah terlambat, nggak pernah pagian gitu. Sekarang itu waktu yang tepat buat kita untuk merubah gaya hidup kita gitu ya. Nah jadi aku tuh did some research gitu ya, ada bahan-bahan kimia tuh yang berbahaya banget. Ada di next slide gitu. Nah, yang aku dapat gitu ya ada 12 bahan kimia yang berbahaya. Kenapa? Ternyata tuh mengganggu badan kita tanpa kita sadarin. Nanti boleh di screenshot gitu ya kalau mau. Dan kita coba ambil satu aja deh ini ya. Kita kalau pakai parfum maunya wanginya tahan lama, ya kan? Maunya tahan lama, jadi kayak dari pagi sampai malam pun kalau perlu udah nggak usah semprot lagi gitu kan? Kalau perlu nggak usah mandi kali ya? Iya betul, apalagi yang telat bangun, udah gitu kan? Jadi kita tuh mau tahan lama gitu. Ternyata di dalam parfum itu tuh ada senyawa yang namanya talens gitu. Nah itu tuh biasa dipakein di parfum, di sabun, di sampo gitu. Makanya kan kalau baru cuci rambut gitu ketahuan banget baru dari salon ya, wanginya ini enaknya gitu, tahan loh
bisa sampai besoknya juga masih ada gitu ya. Next one. Nah ini aku mau bahas SLS terutama. Nah SLS ini ibu-ibu boleh cek gitu ya di produk-produk sehari-hari yang bisa ditemuin di rumah. Itu pasti ketemu deh. Kenapa bisa busanya tuh banyak? Betul. Dan orang Indonesia sukanya busanya banyak. Betul, kalau nggak berbusa nggak bersih. Betul. Nah, itu kan orang Indonesia ya, kalau nggak berbusa nggak bersih, pokoknya harus berbusa. Iya. Tapi sebenarnya ada sesuatu yang ditambahkan ke dalam formula sehingga dia bisa berbusa, dan itu cukup berbahaya untuk kita. Silakan di-share Bu Fen. Nah betul itu kan, kalau apalagi odol yang kita tiap pagi malam kan pakai kan, kayaknya kalau nggak ada busanya tuh kayaknya gimana gitu kan. Nah ternyata ditambahin juga gitu. Terus juga kalau yang ini yang nomor 8 talc itu udah bener-bener kayaknya well known ya, banyak diketahui, sampai ada yang ngesu gitu ya perusahaan besar ini karena dia terlalu sering pakai gitu ya, dari mungkin dari bayi sampai gede gitu ya, ternyata dia jadi punya kanker ovarium gitu. Nah makanya sekarang ini kan banyak digencarin lah promosinya biar biar banyak ibu-ibu yang ngerti gitu ya, ternyata terutama yang punya anak bayi gitu ya, bahayanya ini gitu. Jadi jangan sampai nyesel di kemudian hari. Betul. Next one. Nah ini triclosan sih yang aku mau bahas lebih gitu ya. Soalnya triclosan ini banyak banget malah dibilang itu ini produk ini dengan triclosannya gitu kan dipromosiin, padahal kalau kita nggak usah jauh dari Google aja, di Google itu kenapa sih berbahaya gitu ya, ternyata yaitu banyak mengganggu di kemudian hari ya. Jangan sampai yang kita pakai benar-benar setiap hari itu nanti kita jadi nyesel kayak gitu. Jadi ada 12, ini boleh di screenshot juga kalau mau, biar ketahuan ya, dan ini juga ada di Google gitu. Saya tidak mengada-ngada ceritanya gitu. Ya ini pengetahuan umum gitu ya. Justru karena saya udah pernah dengerin kelas begini juga, makanya saya jadi mau membagikan gitu ke yang lain biar sama-sama kita sehat, tahu dan kita hidup sehat dan lebih berjaga-jaga, bukan hanya dari makanan, minuman, olahraga, tapi dari hal-hal yang simpel dan bahkan mungkin kadang kita tidak sadari. 12 dirty dozen ini harus benar-benar kita perhatikan untuk kita hindari sebisa mungkin. Nah, Bu Fen, kalau kita udah sama-sama melihat nih ya tentang the dirty dozen ini, 12 bahan yang berbahaya yang sebaiknya kita hindari. Coba sekarang seperti yang ada di sini, Bu Fen boleh share gimana cara masuknya ke dalam tubuh? Itu kadang tuh ya ada yang kita sadari, tapi ada juga yang kita nggak sadari gitu ya. Misalnya kayak yang internal gitu, kita makan kan kita tahu dong kalau misalnya makanan yang terlalu banyak kriuk-kriuknya gitu, kalau kita makan terus-menerus kan yang paling logisnya aja sakit tenggorokan gitu kan. Mulai dari sakit tenggorokan nanti baru merembet kemana-mana gitu. Atau minum suplemen yang ternyata bahannya itu mengandung yang mestinya nggak boleh diminum gitu loh, tapi ternyata dimasukin gitu kan sebagai pengganti senyawa apa kayak gitu. Atau nih yang paling gampang nih ya, kontak kulit. Kenapa? Kulit itu organ terbesar gitu di badan kita, dan kita kan ya ibu-ibu ya maunya wangi kan. Habis mandi pakainya apa? Lotion. Lotion harus wangi dong. Kalau perlu wanginya hari ini A, besok B gitu kan, biar wanginya beda gitu. Jadi kelihatan banget habis mandi gitu kan, mau ketemu, mau arisan misalnya, mau wanginya beda-beda. Nah ternyata itu tuh ya itu masuk deh, kalau misalnya tadi kan udah ada 12 bahan berbahaya itu, ternyata udah dimasukin itu ya lama-lama masuk juga gitu, cepet banget menyerap di kulit itu. Atau waktu kita pergi ke mall misalnya, kita pergi ke mall pertama kali tuh ada satu mall dekat rumah aku gitu ya, begitu masuk tuh udah langsung wanginya tuh langsung itu air freshener-nya tuh yang semerbak wanginya gitu loh. Jadi itu kenapa sih harus pakein kayak gitu ya, biar wangi gitu kan. Nah kenapa wanginya bisa lama, ya itu karena ditambahin bahan-bahan kimia yang ya kita nggak mau sih, tapi ya kita kan sebagai konsumen kadang kita nggak sadar ya kalau itu tuh dimasukin gitu. Jadi bisa lewat internal, bisa lewat kontak kulit, atau bisa dihirup juga. Jadi jangan hanya berpikir hal itu bisa masuk lewat internal atau lewat mulut ya teman-teman ya, tapi yang mungkin tanpa kita sadari lewat kulit atau lewat hirup. Itu kenapa kita sangat harus memperhatikan hal ini supaya kita bisa menjaga kesehatan kita bersama di masa depan. Oke, pertanyaannya Bu Fen, kadang-kadang adalah jumlahnya kecil loh,
balik lagi tadi saya sempat ngomong ada pepatah kan, Iya. dikit-dikit jadi bukit. Pertama nggak kelihatan ya, sedikit gitu. Tapi lama-lama jadinya banyak banget gitu kan, badan kita tuh ada limitnya gitu loh. Liver kita kan fungsinya untuk membuang racun-racun gitu kan. Kadang udah worknya tuh udah maksimum gitu loh, jadi udah nggak bisa lagi, akhirnya ya itulah kelihatan di kulit. Jadi kulitnya kenapa lah, kan kita nggak mau ya. Kenapa sih kelihatannya di kulit ya, karena kulit itu kan organ terbesar, jadi yang paling gampang deh, tapi mungkin nggak langsung di seluruh badan, mungkin sedikit mungkin di ujung-ujung gitu. Kalau anak duduk di sela-sela lipatan, nah itu yang paling ini kan sering keringetan, nggak dilap atau gimana gitu. Itu jadi racun-racunnya itu sudah cukup, dia bilang itu udah banyak begitu, jadi keluarnya ya pasti kita nggak pengen sih, cuman ya gimana ya, dia perlu dikeluarin gitu, jadi ya pasti keluar juga sih. Iya, jadi jangan berpikir, namun yang saya pakai kecil gitu ya, tapi memang lama-lama bisa menjadi bukit. Silahkan next slide-nya Kak Indri, bahwa perubahan yang harus kita lakukan. Pertanyaannya, melakukan suatu perubahan dalam gaya hidup itu bukan hal yang mudah. Betul. Kasih tips dong, Bu Fen. Langkah-langkahnya seperti apa? Nah, menurut saya, kita tahu doang ya, tahu information doang nggak cukup gitu loh. Kalau tahu doang ya selewat ya lupa lagi gitu kan. Tapi kita tuh especially jadi ibu rumah tangga, kita tuh gatekeeper-nya rumah kita gitu loh. Jadi kalau kayak yang belanja siapa, kan kita juga ya. Nah, terus yang beli-beli produk-produk ini siapa? Kita juga. Kalau kayak suami saya kerja gitu nggak pernah tahu, pokoknya apa yang ada di depannya itu yang dia pakai gitu kan. Nah, justru karena begitu keadaannya, jadi saya yang berubah gitu loh. Jadi saya bisa fokus sama yang saya bisa kendalin, apa sih yang saya beli gitu. Saya mesti mulai baca dulu misalnya. Kalau tadi ya, baca dulu gitu. Oh ternyata ini ada ininya, nggak jadi. Nanti waktu itu suami saya notice sih, kok sekarang nggak pakai merek ini lagi? Oh iya, soalnya ini tuh ternyata ada begini-begininya. Oh oke. Jadi yang ini nggak ada. Ini malah bikin sendiri. Dia kaget. Sejak kapan jadi bisa bikin sendiri? Sejak pengen ngirit gitu. Pengen ngirit tapi mau sehat juga. Oh ya udah, go for it. Oh jadi ternyata DIY itu lebih ngirit ya, Bu Fen ya? Ngirit banget. Dan sehat pula. Karena kan kebanyakan orang berpikir bahwa produk yang living itu harganya tidak sama dengan produk yang ada di pasaran gitu ya. Kadang kita berpikir bahwa saking dia berkualitasnya, harganya juga berkualitas. Tapi dengan adanya kelas siang hari ini, yaitu membuat DIY, ternyata lebih hemat dan lebih sehat. Betul. Oke. Kalau dengan demikian, Bu Fen, small perubahan kecil yang sederhana. Jadi jangan langsung semuanya misalnya ya. Nanti kayaknya suami juga bingung kali kenapa jadi semuanya ganti gitu ya. Kenapa jadi pengeluarannya kan pertama-tama kita mesti invest beli something yang kita bakal ini kan. Invest dulu. Ntar tiba-tiba kenapa jadi begini kan, bingung juga gitu. Terus kalau nggak anaknya juga bingung. Mami, kita jadi brand ambassador atau gimana gitu kan. Tiba-tiba semua berubah ya. Iya, berubah. Semuanya langsung. Oke, berarti fokus pada apa yang kita kendalikan dan kita harus mengetahui bahan-bahan yang memang perlu dihindari. Betul, makanya tadi udah di-share dulu gitu ya, apa aja sih yang mesti kita hindari gitu. Ngomong-ngomong, boleh kita lihat nggak Bu Fen? Apakah ada di dalamnya? Ada nih Bu. Coba. Nih ya, tadi kan ada talent, ada talk gitu ya nih. Kalau saya lagi pegang Tip Household Cleaner. Oke. Ini tuh komposisinya air. Gitu. Air, tapi jangan bingung ya. Kenapa sih kan kadang ada bahan kimia yang kesannya kayak itu kan bahan kimia juga, enggak juga loh. Ternyata bahan kimia itu juga ada yang alami. Misalnya air kan juga ada formula kimianya H2O. Nah, itu jadi jangan bingung gitu. Kok jadi kenapa ini enggak? Air juga punya senyawa kimianya gitu ya. Ada air, nah di sini terus dia ada masukin ini tips, oil-oilan gitu. Terus mungkin ini dia bilang 6% alkyl polyglucide. Terus ada sodium metil sulforat, terus disodium sulforat gitu ya. Nah itu ya aman gitu kan. Di sini nggak ada sih, nggak ada Thales, nggak ada SLS gitu ya, nggak ada paraben, nggak ada formaldehyde, nggak ada juga. Sisanya oil-oilan gitu. Ya itu yang bikin barang yang living tuh beda ya, karena ya
karena udah denger gitu ya, oh itu bahan-bahan kimia berbahaya. Jadi aku lihat juga yang living punya ada yang berbahaya nggak gitu. Karena mau tahu dong ternyata nggak ada gitu ya. Kalau ada masih dipakai gitu ya. Jadi dengan demikian itu kenapa penting sekali menjadi smart shopper teman-teman sekalian. Kayak tadi Bu Feni setiap kali berbelanja dia pasti akan mengecek apakah ada bahan-bahan kimia berbahaya yang tadi ada 12 itu di dalamnya yang ternyata memang tidak pernah ada di dalam produk yang living. Itu sudah bisa dipastikan gitu ya. Oke, Bu Fen, kalau dengan demikian nih ya, berarti kita barusan sudah melihat jawabannya. Produk apa yang sebenarnya bisa sekali sangat membantu kita untuk menghindari bahan-bahan kimia tadi. Cerita sedikit deh tentang produknya, Bu Fen. Produk, silakan next slide-nya Kakak. Ya, yang ini udah tadi. Nah ini ya, saya tuh pengen kalau ngebersihin di rumah, yang namanya ibu rumah tangga pasti kerjaan bersih. Ini pasti Bu Feni ya, setahun yang lalu. Mungkin pas lagi pandemi kerjanya udah beres terus. Saya ada di rumah terus kan. Ada di rumah terus ya. Jadi saya tuh mau mastiin gitu ya, beberesnya juga bebersih itu pakai bahan-bahan yang safe juga gitu. Kayak tadi aku bilang kan, ibu rumah tangga itu yang kena paparan paling banyak itu kesian ngasih diri kita. Nah makanya jadi kita mesti udah tahu kita yang bisa kendaliin gitu kan. Kita juga nggak mau dong sakit kayak gitu kan, in the future we never know gitu. Tapi ya apa yang kita bisa cegah kita cegah. Oke. Silakan ceritakan Bu Fen tentang produknya. Silakan Kakak Indri next slide. Nah, yang aku suka nih ya dari tips line ini, itu tuh gampang banget dibuatnya macam-macamnya. Tapi yang paling penting itu bahannya itu alami. Nggak ada bahan kimia berbahaya. Tadi aku udah bilang kan nggak ada SLS, nggak ada dyes, nggak ada petrochemical, formaldehyde itu nggak ada ya. Nah perfume-nya juga nggak ada gitu. Karena kita menggunakannya pakai essential oil. Nah oil yang di sini nih semuanya bisa loh dipakai buat DIY. Yes. Aku terus terang kalau buat DIY itu kebanyakan pakai yang citrus gitu. Wanginya kan enak gitu, bikin seger gitu kan. Kan kalau kayak kita masaknya kasih lemon gitu kan. Nah, ini juga begitu. Wangi-wangi yang citrus itu mengundang semangat buat bersih. Ya, mengundang energi positif juga ke rumah kita. Betul. Nah, next one. Oh ya, sekarang itu kan lagi ngetren ya. Kita olahraga, apalagi pandemi gitu kan, sepeda, kayak gitu kan, bagus itu. Ada yang yoga di rumah gitu kan. Kalau aku yang light exercise saja deh. Tapi tetap dikerjain tiap hari gitu ya. Terus juga kan kita pada ibu rumah tangga masak gitu kan. Nah kalau trennya kan sekarang makanannya itu belinya tuh bahan yang organik yang tidak mengandung bahan kimia lagi berbahaya itu kan. Yang disemprot-semprot dengan bahan kimia berbahaya itu jangan lah ya kalau bisa gitu. Nah itu ternyata nggak cukup gitu loh. Kalau kita yang makan dan minuman yang sehat, olahraga gitu tuh nggak cukup. Kenapa? Kan kita taruh, tadi kan aku udah bilang ya soal kulit itu organ terbesar di kita gitu. Tapi kita pakein tuh kayak lotion, sabun cuci tangan, apa semuanya itu dengan bahan-bahan kimia. Jadi kayak canceling satu sama lain gitu loh. Kan udah susah-susah makannya, makanan organik itu kan juga nggak murah ya, gitu. Udah nggak murah, terus kita juga invest misalnya di sepeda kan mahal juga gitu kan. Nah terus ternyata bahan-bahan yang kita pakai sehari-hari itu ternyata meng-cancel apa yang kita udah kerjain susah-susah kayak gitu kan, sayang gitu. Jadi lebih baik kalau apa yang kita bisa kendaliin kita bisa rubah, nggak pakai mahal, kita rubah gitu kan, apalagi nggak pakai mahal gitu. Buat ibu rumah tangga kan urusan itu tuh paling penting gitu loh. Nah next one. Nah ini quote yang penting juga sih. Kita tuh apa yang kita makan, apa yang kita resap gitu kan itu membentuk ya di badan kita gitu. Karena kalau dulu kita pasti ingatnya hanyalah we are what we eat gitu ya. Yang lain kedua tuh kita dulu tuh nggak terlalu perhatikan. Betul. Ternyata teman-teman harus diperhatikan dua lain ini, we are what we eat and we are what we absorb. Itu adalah apa yang kita apa yang kita gunakan. Ya betul, itu tuh ternyata penting banget gitu loh. Nggak cuma yang kita makan doang yang kita mesti kontrol gitu kan. Kalau kita makan terlalu banyak malah jadi overweight gitu kan. Nah, kalau itu juga sama juga kalau misalnya apa yang kita absorb gitu ya makin dikit sih, tapi lama-lama jadi gede, sama juga kayak kita makan kan. Dikit makannya dikit, tapi lama-lama jadi gede porsinya nambah kayak gitu kan. Nah, maka dengan demikian, Bu Fen boleh kasih contoh nggak atau tips berguna bagi kita supaya kita juga absorb yang organik, kita juga absorb yang alami, kita juga absorb segala sesuatu yang sehat.
Betul. Yang pastinya tetap harus hemat dan murah. Nah, ya pasti dong. Nah, itu alasan kenapa saya suka kerjain DIY. Oke. Kan orang pada bilang ya, aduh mungkin DIY itu mahal ya, beli bahan aslinya tuh bahan awalnya itu mahal. Padahal nggak juga sih kalau kita pikirin ke depannya. Kan kalau kita nggak ada yang mau sakit. Nah, kalau mau sehat itu kita investasi dong. Makanan kasih yang terbaik itu kan investasi. Betul. Olahraga misalkan beli sepatu olahraga, lari aja sepatunya ada yang khusus. Betul. Ya kan itu investasi waktu juga loh. Betul. Nah, tuh, waktu itu berharga. Nah, iya, waktu itu nggak bisa diputar balik gitu. Jadi kalau misalnya kita nanti nyesel, aduh dulu maksudnya mulai diganti ya kayak gitu. Tapi ya itu, mungkin kitanya udah kenapa nggak diganti dari sekarang waktu kita masih bisa gitu loh. Seperti biasa gitu ya, penyesalan kan selalu dibilangnya belakangan gitu kan, terjadi di belakang gitu. Jadi ya itu sama juga kalau kesehatan itu mungkin nggak dihargain sampai sakit kayak gitu kan, nanti yang ikut ada asuransi nanti preminya naik kayak gitu kan. Jadi ya itu makanya jadi kita kenapa nggak bisa kontrol gitu apa yang kita bisa kontrol gitu. Dari sekarang. Betul. Karena jangan sampai menyesal di belakang. Nah itu yang paling nggak enak, penyesalan selalu datang di belakang gitu. Udah sehat, harganya murah lagi. Siapa yang nggak mau? Oh iya jelas dong. Apalagi ibu rumah tangga, balik lagi ya, kita semua ini pengennya yang murah, yang simple gitu ya. Nah, kenapa sih orang pada malas lakuin DIY gitu? Nah, itu juga saya bingung gitu kan. Mungkin orang Indonesia terus terang saya sendiri gitu ya, kurang info sih gimana sih cara ngerjainnya. Padahal kalau kita mau cari infonya itu banyak banget online. Trainingnya juga banyak. Betul, loh. Ya Living juga banyak kasih. Betul. Dan saya yakin kayak grup-grup masing-masing juga pasti ada training-training secara khususnya gitu. Terus kita kan biasa males maunya terima jadi dikasih tahu. Tapi kadang tuh kemauannya tuh kurang. Betul. Ya gitu kan. Jadi tapi ya itu kita ganti mindset kita gitu loh biar kita tuh mau lebih sehat gitu. Ada yang bilang DIY itu mahal, padahal enggak juga sih kalau kita bisa ngakalinnya gitu kan. Terus ribet deh kayaknya mesti beli alat-alatnya dulu ini itu, padahal yang simpel-simpel yang kita bisa kendaliin itu nggak gitu mahal dan kita udah ada bahannya misalnya kayak gitu. Karena beli alat cuma sekali sih teman-teman, dan itu akan kepake seterusnya. Betul. Investasi. Jadi, yes, segala sesuatu butuh investasi. Betul. Nah, di DIY ini juga investasinya sebenarnya nggak terlalu mahal sih. Nggak. Kalau kita tahu caranya gitu kan. Terus kadang ada yang bilang, aduh malas sudah ribet gitu kan, lama lah bikinnya, stepnya ini. Padahal nggak juga sih kalau kita mungkin pas baca kesannya begitu, tapi pas lagi dikerjain nanti boleh dilihat gitu ya, itu tuh gampang ternyata. Nah, terus ntar ada bilang, produk ini nggak ada nih di Indonesia. Ternyata jangan salah, Indonesia tuh sekarang banyak loh produk-produk yang kita bisa pakai yang aman gitu buat di kehidupan kita sehari-hari itu banyak. Terus juga kan kita kadang suka kemakan iklan ya, produk yang ini cepat ini membersihkan ini itu udah langsung beli aja susah amat gitu. Padahal ya itu kedepannya yang gitu kita nggak pernah tahu. Gitu. Sayangnya mungkin masih banyak sekali, bukan yang Anda di tempat ini dan bukan yang tonton, tapi di luar yang nonton hari ini, mungkin banyak sekali masih yang kurang Bu Fen ya, yang terjadilah nantilah gitu. Jadi kadang kurang untuk menyadari bahwa investasi jangka panjang itu adalah kita harus mencegah yang mungkin nanti terjadi di depan. Betul. Masih agak kurang ke situnya. Betul. Tapi mari sama-sama menyadari bahwa waktu itu nggak bisa diulang. Betul. Ya Bu Fen ya, Betul. Kalau udah keburu sakit duluan, baru udah nyesal di belakangan. Itu nggak enak banget loh rasanya. Nah itu ya, nggak cuma kita yang menderita loh. Betul. Sekeluarga kita, lingkungan kita pun jadi ikutan ke bawah gitu loh. Pasti. Cuman gara-gara satu. Tapi kalau kita bisa mencegah gitu buat seluruh rumah tangga, seluruh keluarga, kenapa enggak? Nah, itu barusan ngomongin kelebihan ya. Berarti kalau kita udah lihat hambatan DIY, apa sih kelebihannya DIY? Coba kita lihat nih. Nah, kelebihannya itu lebih sehat, lebih murah gitu kan. Kenapa sih? Ternyata kita tuh bisa atur gitu, terus bisa fleksibel gitu. Hari ini nggak mau yang ini ya, yang ini dulu, bisa. Terus juga itu ramah lingkungan. Terus juga yang aku paling suka ya, even anak-anak itu pun bisa gitu. Pernah lihat nggak sih kalau misalnya produk-produk ini jauhkan dari jangkauan anak-anak? Nah, itu tuh mestinya kita tuh mikir gitu ya, loh kok anak-anak nggak boleh? Berarti ada bahayanya dong gitu. Kita tuh sometimes tuh terlalu kemakan iklan gitu ya. Jadi melihat ini, oh ya udahlah ini, padahal jelas-jelas
tidak digunakan untuk anak di bawah berapa tahun misalnya kayak gitu. Nah itu tuh mestinya jadi kita punya concern gitu, biar kita tuh lebih perhatiin berarti ini produk ini ada apa-apanya gitu. Dan kalau DIY itu kita tuh nggak cuma bisa buat satu aja, ternyata kita tuh dari satu produk itu kita bisa bikin banyak, terutama sama yang satu ini. Oke, lanjut langsung cus ke tips household cleaner berarti Bu. Oh iya, berapa banyak sih yang bisa kita buat dari satu ini? Menurut aku ya banyak banget sih, mungkin bisa lebih dari 50. Oke, jadi kan ada yang 100 satu yang packaging ini 426. Betul. Bisa next slide-nya jadi berapa banyak? Nah, enaknya DIY itu tuh kita bisa sesuaiin sama kebutuhan kita. Misalnya kalau ada yang kotor banget gitu, berarti kita diencerinnya lebih sedikit, dan harus diingat ini itu konsentrat. Jadi ini tuh harus ditambahin kayak air atau medianya lagi. Memang gitu harus loh. diencerkan. Ya, jadi jangan dipakai sebegininya. Rugi. Ternyata ya kalau di household cleaner ini biasa itu pakai takarannya tuh cuma tutup botolnya doang. Oke. Segini aja itu bisa untuk membersihkan gitu. Dan di sini kan ada buat kondisinya gitu ya, mau kotornya dikit sampai kotornya banyak, itu tergantung dari jumlah air yang kita bisa atur nih kayak gitu. Nah, banyak resep-resep, jangan khawatir gitu ya kalau misalnya kita beli ini terus nanti buat apa aja, banyak banget gitu ya, boleh tanya upline-nya gitu, atau Google sendiri juga boleh. Kayak banyak banget ya aku tuh benar-benar pakai buat dari ngepel, bersihin kaca, lapin macem-macem, itu tuh pakai ini. Nah nanti kita share resepnya juga ya. Oke. Nah, tapi yang paling penting nih, kalau misalnya kita bandingin gitu ya sama harga merek lain, kenapa sih kesannya ini kan mahal nih, 345.000. Betul. Ini buat satu botol begini ya 345.000. Jangan salah. Ini tuh bisa dipakai banyak kali gitu. Balik lagi tergantung kebutuhan. Misalnya ada yang kita dilute satu botol doang, cuma satu tutup botol ini doang. Itu di dilute pakai air, itu bisa jadi price per milinya tuh bisa cuma 12 rupiah. Gitu kan. Padahal kalau kita beli, kita cuma bisa comparein dibagi berapa milinya gitu, ternyata mahal juga gitu loh. Jadi jangan mikir ini tuh mahal banget, lihat harganya gila mahal banget. Enggak mahal kalau kita tahu cara pakainya. Gitu. Oke, next-nya. Oke, kita mulai ya. Jadi kita langsung lihat ya contoh-contoh DIY-nya, Bu. Ya. Oke, mari kita lihat. Teman-teman sekalian, kalau tadi kita sudah sama-sama melihat tentang tips household cleaner, betapa dia memang butuh diencerkan dan memang pengencerannya itu sesuai dengan kebutuhan, begitu ya. Betul. Silahkan, next slide-nya. Yang pertama itu apa yang akan kita lihat sama-sama di sini, Bu? Benernya bikin itu sih, nah multi-purpose scrub gitu. Oke, ini untuk apa aja Bu Fen bisa dipakai? Bisa siapa yang pancinya kotor. Oh, panci kotor. Bisa. Oke. Bisa buat bersihin kamar mandi juga bisa. Oke. Makanya dibilang multi-purpose gitu, banyak banget fungsinya kayak gitu. Atau ada apa yang kotor gitu, kalau misalnya wastafel kotor gitu, bisa juga pakai ini di scrub kayak gitu. Ya, apalagi di dapur gitu kan, atau ubinnya yang habis beberes potong-potong misalnya itu terus kayak jadi lecet-lengket kayak gitu, mau ditaburin sedikit, tapi balik lagi cek ya permukaannya itu tipenya apa, nggak semua tuh bisa langsung gitu kan, nanti kalau misalnya marmer kan itu alami gitu kan, alami nggak bisa langsung dibersihin, nanti malah ada bercaknya gitu kan, reaksinya beda gitu. Nah kalau ini resepnya gampang sih, cuman baking soda tuh banyak banget di marketplace dan murah gitu ya. Satu plastik itu cuman dapatnya berapa gitu, nanti boleh cek sendiri-sendiri gitu ya. Terus perlunya cuman satu ini doang, cuman satu tutup botolnya doang. Nah yang senangnya kalau DIY itu oil-oilnya itu bisa diganti-ganti sesuai dengan selera kita, betul gitu. Nah kalau ada yang suka tips boleh, tapi di sini
balik lagi kita bisa atur mau mahal atau enggaknya tuh bisa. Betul. Purification kan relatif lebih murah tuh dari tips. Nah, kasih purification atau citrus fresh. Nah, citrus freshnya ini juga bisa diganti. Ada yang lebih murah juga kan, lemon, kayak gitu kan. Terus juga mau lime juga bisa gitu. Banyak banget citrus oil yang kita bisa pakai gitu. Betul. Jadi nggak harus sesuai dengan resep ini. Nah, itu keenakannya DIY gitu. Soalnya ya itu sesuai dengan kita punya selera ya. Maunya wanginya kayak apa kayak gitu. Dulu aku tuh suka lemon, tapi sekarang semenjak Lucius Lemon keluar beda ya, ada sultan ternyata ya. Jangan hati, tapi jangan buat yang ini, jangan. Lebih ke sabun cuci tangan aja deh. Wanginya tuh nempel. Jadi kita terserah kita yang ngatur ya. Iya betul. Jadi nggak ada, menurut aku tuh enaknya DIY itu nggak ada resep yang baku gitu, yang harus diikutin. Nggak kayak bikin kue gitu, nggak kayak bikin kue yang kehilangan satu step sedikit nanti jadi bantet kuenya kayak gitu. Enggak. Kalau DIY itu enaknya kayak gitu. Jadi sesuai dengan selera kita, sesuai dengan kebutuhan kita, pengennya mau apa nih gitu kan. Jadi ya kita bisa atur-atur sendiri gitu. Ada videonya. Ya, kita harus melihat ya. Bagaimana cara membuatnya. Nah, ya. Cuma perlu masukin baking sodanya. 2 cup sini ya, baking sodanya. Nah, ini tuh aku taruhnya di baskom yang stainless gitu. Oke, lalu tinggal ditaruh ini satu cleaner ya. Cuma satu tutup ini ya. Doang. Ini cuma satu tutup doang. Diratain lalu diratakan, diaduk rata. Nanti aja kalau misalnya itunya sih ya diputerin lah biar jadi kesannya kayak semua itu. Nah, ini terus tinggal masukin oil-oilnya. Tergantung favorit kita apa ya. Betul. Tergantung kita sukanya apa ya. Ya. Baru terus tinggal diaduk-aduk itu aja. Gitu, cuma diaduk-aduk terus tinggal dimasukin ke mason jar kayak gitu. Saya lebih suka yang mason jar itu kan lebih kedap itu ya. Kedap udara ya. Jadinya kan wanginya lembab dan berarti gampang banget ya Bu Fen ya. Gampang banget kan, nggak sampai 5 menit, nggak sampai. Tapi kegunaannya banyak banget tadi kata Bu Feni. Apa aja Bu? Tadi bisa membersihkan. Bisa dibersihin di kamar mandi gitu ya. Bisa pakai mau bersihin balik lagi, cek kita punya permukaannya itu apa gitu ya. Coba sedikit dulu. Kalau menurut saya tuh semua tuh cobanya sedikit dulu. Nanti dilihat udah cukup bersih. Ya udah kita langsung sikat lagi. Wastafel bisa. Wastafel juga. Di dapur tuh kepake banget keran. Iya, justru di wastafel kan itu biasa suka ada berperak atau apa. Tinggal ditaburin itu sedikit terus kita gosok. Terus keran-keran yang mulai kelihatannya tidak menyenangkan untuk dilihat itu juga bisa. Bisa banget gitu. Makanya ini dibilangnya multi purpose scrub. Kenapa? Fungsinya banyak gitu. Kita mau panci itu juga bisa gitu ya. Plus tadi gampang banget ya buatnya less than 5 minutes. Dan tadi teman-teman enak banget ya kita bisa mengatur sendiri mau menggunakan essential oil apa, tergantung kita yang sukanya apa. Dan ingat, kenapa kita pakai essential oil? Karena kita mau fragrance atau wangiannya juga tidak akan berbahaya begitu Bu kita. Jadi alami. Oke, apalagi nih, Jiven? Nah, next one kita mau bikin multi-purpose spray. Oke, nanti multi-purpose spray ini fungsinya untuk apa? Buat bersih-bersih juga kan kita kan kalau misalnya habis nggak usah susah-susah, habis ini ada noda sedikit gitu, kan lebih gampang kan daripada kita ambil scrub gitu, lebih gampang disemprot. Oke. Jadi tinggal bersihin, langsung tinggal dilapin. Langsung tinggal dilap ya. Iya, dengan apa resepnya? Nah, resepnya cuma perlu air. Tit household cleaner sama essential oil, gampang kan? Nggak pakai rempong kan? Sama kita kan pasti punya ya, semua kayaknya punya botol spray. Nah, kalau di sini aku saranin either yang stainless atau yang kaca. Kenapa sih? Nah, karena plastik itu, balik lagi nih ke yang bahan kimia berbahaya. Kan plastik itu ada levelnya ya. Betul. Nah, kita mesti cari ya itu level plastiknya yang bagus, tapi kita nggak pernah tahu ya. Betul. Susah gitu kan. Cari tahu ini plastiknya aman nggak ya? Udah mau gampang ya ini aja. Nggak mahal sih dan aman, dan memang dia tidak akan memiliki reaksi dengan essential oil kita juga. Tuh, jadi gampang sih. Dan ini even anak aku aja bisa bikin. Coba kita lihat bareng-bareng gimana caranya menggunakan si spray ini, tapi multi-purpose ya. Silakan. Yang dibutuhin botol sama air. Airnya berapa? 3/4. Nah, di sini aku pengen encourage-nya pakai airnya tuh air matang atau air yang distilasi. Yes. Gitu ya. Tapi air matang biasa juga boleh ya. Boleh.
Kenapa sih harus pakai air matang tadi? Nah, kalau air keran gitu kan kita nggak pernah tahu ya kebersihannya kayak apa. Betul. Nanti tiba-tiba itu sayang oilnya dong. Ya kan kita nggak mau apa yang udah kita bikin gitu ternyata jadi warnanya ya. Aduh, padahal udah tadinya udah keren-keren gitu, udah mau pakai essential oil gitu tuh. Jadi warnanya aneh kan. Kita nggak pernah tahu ya kebersihan. Jadi kita bisa pakai ini untuk bersih kaca juga ya, membersihkan meja-meja bisa ya. Lebih ke arah meja kali ya. Kalau kaca ada resepnya. Nah, aku kasih tahu aja deh kalau kaca bisa ditambahin juga vinegar. Oh, vinegar ya. Supaya dia lebih bersih lagi. Betul. Oke. Jadi yang ini tuh bisa pakai apa aja sih, mau lap meja atau kadang tuh aku kalau misalnya ngelapin gagang pintu. Kan kadang suka lengket tuh, kita tangannya habis apa nggak tahu lah, pegang itu tinggal semprot aja. Apa aja sih, even sofa aku pakai ini. Oke. Dan sangat gampang dibuatnya less than 5 minutes. Ya. Ada lagi nggak resep lainnya? Oh, banyak. Nah, yang ini mungkin yang biasa banyak yang nanya kalau misalnya noda mau dihilangin, gimana sih, kan? Nah, aku ada nih resepnya buat pembersih noda gitu ya. Silahkan. Aku ada dua resep nih. Kalau misalnya mungkin yang nodanya belum terlalu lama dan baru kena gitu. Ini tuh kepake banget. Nah, aku tuh suka reuse nih. Aku suka reuse apa yang ada di rumah kita gitu ya. Jadi hal ini aku pakainya roll on. Roll onnya kayak roll on bekas roll on yang kita biasa punya tuh. Apa aja deh, yang apa aja yang kosong. Yes. Nah, itu tinggal dibuka terus kita bisa bikin gitu pembersih noda ini. Ada videonya sebentar ya. Baru tambahkan tips dan lemon. Ya. Nah, di sini aku pakai tips di soap. Bantu banget sih sama tips di soap itu. Tips di soap? Ya, ini tuh silakan lihat ya, videonya. Gampang nih. Ini kan bahan-bahannya roll on ya. Roll on tuh bekas tips nih yang udah kosong. Aku sih nggak cuci. Tinggal dibuka. Ya. Pakai bukaan tutupnya sih. Sebenarnya bisa pakai juga. Iya, betul. Lalu masukkan cuman setengah sendok teaspoon doang sih. Setengah teaspoon saja. Nggak banyak-banyak. Tambahkan lagi dengan household cleaner. Iya. Sedikit juga. Jadi kan setengah sendok doang ya? Iya. Kalau banyak-banyak nggak cukup botolnya. Jadi kurang lebih 2,5 mili lah gitu ya. Iya. Jadi nggak ini kok apa? Baru air matang. Iya, tinggal air matang terus ditambahin oilnya. Udah. Cukup simpel ya? Simpel sih. Ntar boleh dicoba. Kalau mungkin mau ini apa? Biar mau lemonnya lebih banyak, boleh banget. Nah, ini bisa untuk menghilangkan noda di mana aja nih, Bu? Benernya di baju ya, di baju gitu ya. Tapi balik lagi nodanya jangan yang udah lama ya. Kalau udah lama kan nanti resepnya beda lagi. Iya, karena resep yang barusan ini selalu ada di tas saya, teman-teman. Karena kan kita nggak pernah tahu ya, kadang-kadang kita menggunakan baju apa waktu makan ketumpahan, itu nggak enak banget sih rasanya. Jadi aku menggunakan ini untuk baju, bahkan biasanya saya pakai di sepatu juga. Di sepatu juga bisa, dia cepet banget hilangnya. Tapi di baju sih, ini apalagi kalau lagi baju putih, dilarang keluar rumah tanpa membawa stain remover ini. Apalagi kalau bajunya warna putih, itu penting banget. Ya, penting banget. Apalagi kalau misalnya punya anak gitu ya, aduh, baju seragam dong, warna putih begitu, nanti pulang bisa warnanya beda-beda. Ada lagi nggak, Bu Men? Ada. Nah, yang silahkan. Buat yang resep buat yang lebih nodanya lebih banyak. Membandel ya. Membandel. Oke. Nah, di sini kita pakai hydrogen. Apa aja? Kita pakai hydrogen peroxide, bukan yang sebelumnya. Oke. Nah, yang ini. Resepnya air, terus ada castile soap. Castile soap juga bisa bikin sendiri loh. Iya. Jadi lebih ngirit lagi. Terus hydrogen peroxide juga nggak usah beli yang gede-gede, nggak usah sedikit aja. Soalnya kita cuma butuh 1 tablespoon. Enak makan aja. Glycerin, semuanya ini tuh kita bisa temuin online sih. Kalau misalnya mau beli di marketplace tuh banyak banget. Dan sisanya essential oil. Itu kita tunjukin videonya ya. Yuk, kita lihat gimana cara membuatnya. Nggak pakai rempong kok. Jadi ini aku suka bikin DIY buat bahan-bahan yang kita sering pakai di rumah.
Botol spray ukuran 100 ml ya, lagi-lagi berbahan kaca ya, atau stainless. Tuh, ini jangan dipenuhin. Terus sedikit Castile soap 2 tablespoon ya. Iya. Lalu Terus hydrogen peroxide ini dibutuhkan karena memang nodanya agak membandel. Terus tinggal ditambahin glycerin sama lemon. Gitu. Kalau mau lemonnya lebih banyak juga boleh. Kalau aku mau ganti bukan dengan lemon, luscious lemon boleh dong. Boleh. Tapi ya itu balik lagi ke budget masing-masing. Atau kalau saya mau tambahkannya rose juga boleh dong. Kalau rose nanti jadinya jadi perfume, Bu. Kan soal kesukaan saya rose, saya maunya banyak-banyak pakai rose, Bu. Ya. Oke, itu tadi kalau nodanya agak membandel. Ada tambahan hydrogen peroxide-nya sama glycerin-nya. Oke, lalu kalau ada lagi nggak, Bu? Ada, yang ini favorit anak saya. Karena dia dari umur berapa ya? Dia dari kecil tuh aku udah mulai pakai essential oil. Jadi dia liatin aku tuh bikin sendiri. Jadi sekarang yang ini maminya udah nggak perlu bikin sendiri. Oh, dia bisa bikin sendiri? Dia bisa bikin sendiri. Sekarang dia udah umur hampir 8 gitu ya. Dia udah bikin sendiri dari umur 5. Wow. Soalnya cuma tinggal tetes, udah selesai. Iya. Jadi memang menggunakan ini. Untuk apa, Bu? Nah, kalau yang ini, kan kalau kasur itu kan kadang, ya kalau lagi musim hujan nggak bisa dijemur kan, gitu kan. Jadi kadang suka ada bau-bau yang tidak jelas gitu kan. Nah, justru jadi mattress spray ini kepake banget. Jadi sebelum dipasangin spraynya gitu ya, aku semprot-semprot ini termasuk bantal dan gulingnya. Oke. Gitu. Nah, karena oil-oilnya tuh yang aku pilihin tuh yang wanginya enak lah ya. Enak. Jadi mau tidurnya juga jadi lebih masih tetap kecium juga loh. Gitu. Jadi ini hanya di spray saja, didiemin aja, supaya memang dia wanginya enak ya. Karena kelembapan ketika memang musim hujan itu mengganggu sekali sih. Tapi mestinya nggak usah musim hujan aja sih. Kalau saya setiap kali ganti spray itu pasti tinggal semprot doang. Betul, karena wanginya emang enak banget. Iya. Kadang-kadang kalau bosan aku ganti oilnya doang. Betul. Nextnya aku ganti oil. Boleh. Nextnya lagi ganti oil lagi. Tapi dengan formula yang sama sih. Mirip-mirip ya beginilah. Ya, gitu cuma ganti oilnya aja. Betul. Gitu. Enaknya DIY balik lagi bisa bikin sesuai dengan selera dan sesuai kebutuhan dan sesuai budget juga. Betul. Gitu. Jadi nggak harus resep ini harus 100% diikutin, enggak juga gitu. Oil yang ada di rumah aja bisa dipakai, mau lemon doang juga boleh gitu. Terserah sih. Oil-oil yang ada di starter kit itu kepake banget. Jadi bisa. Soalnya kalau teman-teman yang baru join, gunakanlah semua oil yang ada di dalam PEP itu. 10 oil itu bisa teman-teman gunakan juga dalam berbagai DIY ini. Supaya teman-teman bisa mengalami pengalaman menyenangkan yang sangat sehat dan sangat wangi gitu ya dengan essential oil. Tunggu Tiffany. Kita lihat dulu gimana sih cara pembuatannya. Nah, gampang. Kalau anak saya bisa, masa kita nggak bisa? Iya. Oke. Botol spray ya, lagi-lagi dari kaca atau dari stainless. Ya, ini nih botolnya tuh bener-bener botol yang tiap kali di refill. Ini aja botolnya kan, iya, modalnya cuma ini aja. Gitu. Terus IO. Iya, tinggal ditambahin IO doang. Tadi cuman air, household cleaner, sama oil. Udah, itu aja. Paling kita modalinnya apa? Modalin itu botol kaca. Udah. Tapi kepake terus. Nah, ini spray siap digunakan untuk matras, untuk bantal ya, untuk spray. Ya, spray juga boleh. Jadi memang wanginya sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan selera kita. Betul. Dan jangan lupa sebelum dipakai dikocok dulu. Gitu kan. Karena kalau nggak dipakai kan pasti ngendap ke bawah gitu kan. Jadi mesti shake gitu. Oke, jadi tadi kurang lebih sudah ada 5 ya, Bu Fen ya. Ada 5 resep DIY yang sudah dibagikan. Jadi Bu Fen, sebelum kita mengakhiri, kan ini kan ceritanya sudah 5 dan semoga teman-teman bisa benar-benar memahami sekarang bahwa gaya hidup sehat itu harus menyeluruh, harus holistik. Otherwise, kalau setengah-setengah akhirnya akan meng-cancel atau
Jadi hasilnya nggak maksimal ya. Hasilnya nggak Jadi maksimal. setengah-setengah namanya invest ini iya, tapi yang itu juga enggak gitu kan. Jadi nggak ada hasil. Ya. Padahal investnya bukan cuma uang loh, waktu juga. Olahraga kan butuh waktu setiap hari. Membuat makanan sehat butuh waktu. Akhirnya gagallah usaha yang lain cuma karena tidak lengkap. Dan kelengkapannya jangan lupa we are what we eat and we are what we absorb. Jadi semuanya harus benar-benar holistik dilakukannya supaya kita bisa mendapatkan kesehatan yang memang maksimal dan mumpuni demi masa depan yang lebih baik. Nah, Bu Fen, sebelum kita mengakhiri, boleh nggak ada pertanyaan-pertanyaan nih? Boleh saya lihat pertanyaannya apa saja, biar kita lihat ya, nanti boleh dijawab oleh Bu Feni. Oke, pertanyaannya tentang diffuser nih, Bu Fen. Punya pengalaman nggak biasanya kalau diffuser itu bisa membersihkannya pakai apa aja? Kalau aku biasa ya itu bikin pakai tip house oil yang multi purpose spray itu bisa sih di spray gitu di dalamnya. Tapi terus terang aku belum pernah cobain di Heavenly Ceramic Diffuser. Kalau diffuser yang seperti ini dan yang kayak dew drop segala, udah itu tiap kali dibersihin pakai itu udah aman gitu ya. Jadi dicoba aja sih, sedikit dulu aja, jangan langsung coba semua jangan. Sedikit dulu, terus jangan lupa kalau dibersihin diffuser boleh disikat-sikat sedikit lah ya, bagian-bagian yang terutama ya, kan tergantung oil yang kita diffuse juga. Tapi yang paling penting itu buat sebelum kita mau nge-diffuse ke oil yang lain, itu tolong dibersihin dulu gitu, dikosongin dulu, itu bantu sih. Gitu, jadi nggak sebelum diffuse kita bersihin dulu, itu membantu jadi nggak build up gitu. Iya. Balik lagi ke itu ya, sedikit-sedikit jadi bukit kan. Kalau sering-sering dibersihin juga nggak mungkin jadi kotor banget yang nodanya tuh nggak bisa dihilangin gitu kan. Atau sesimpel bisa menggunakan lemon essential oil juga bisa, atau tinggal di diffuse aja. Bisa tinggal di diffuse, atau kalau teman-teman melihat build up bisa bersihkan dengan cotton bed di menggunakan lemon essential oil. Atau juga bisa pakai cuka sih. Ya, itu juga boleh. Oke, mudah-mudahan terjawab ya. Itu tadi yang bertanya adalah siapa ya? Bu Lydia ya, Lydia Manolang. Oke, ada pertanyaan berikutnya dari Ibu Golden Farah. Selamat siang, mau menanyakan DIY yang rollernya langsung oles di baju dan dibiarkan atau lanjut dicuci? Ya, pengalaman saya. Ya. Udah habis diolesin, tunggu sebentar ambil kucek-kucek sih gitu. Terus ya udahnya biasanya ya ada yang langsung bilang ada yang perlu diolesin lagi gitu. Ya, tergantung nodanya yang tebalnya noda. Betul. Karena itu kenapa itu harus ada di tas, kapanpun dimanapun, begitu kena noda tinggal langsung oles. Jadi di roller nih Bu, ini nodanya oleskan, terus begitu kucek-kucek, biasanya dia sudah hilang. Tapi kalau nodanya agak banyak, dia harus diulang lagi, kucek-kucek dia akan hilang. Itu bahkan kadang saya gunakan ketika anak saya tuh main di atas, misalnya di atas kasur gitu ya, entah tumpahan apa, udah gitu saya lagi sibuk banget, jadi saya aduh ini kok banyak nodanya ada, saya nggak kuat gitu ngelihat noda sedikit pun tuh saya nggak bisa. Tapi kayaknya kalau mau dicuci langsung udah malam ya, aduh capek banget ya, ambil rollernya, kucek dikit, udah hilang, saya langsung kerja lagi gitu. Jadi itu memang bagus banget di fabric atau di kain. Oke, jadi nggak harus dicuci, langsung kucek sedikit, bisa diulang kuceknya supaya dia langsung menghilang nodanya. Oke, ada lagi kah? Ini sudah ya tadi ya. Dari Ibu Dian, Bu Fen. Pertanyaannya mana? Tolong pernah buat spray hanya air dan oil, dalam beberapa hari kemudian baunya jadi tidak enak. Air apa pertanyaan yang dipakai? Dan balik lagi ya ke nature-nya oil sama air itu nggak bisa, minyak sama oil itu nggak bisa nyatu sih gitu. Jadi kita perlu medianya lagi gitu ya. Kalau kayak ini medianya kan tip household cleaner gitu kan. Kalau mau bikin yang spray biasa mungkin kita bisa pakein witch hazel kayak gitu, atau bisa kita pakai Epsom salt gitu. Tapi ya balik lagi itu cuman biar nyampur. Kalau misalnya jadi warnanya aneh atau baunya aneh, kita mesti cek airnya yang kita pakai air apa. Betul. Itu karena air itu menentukan banget, makanya aku nggak rekomen pakai air keran. Makanya tadi pakai airnya air matang gitu ya. Oke, semoga cukup terjawab ya Bu Laura. Sekarang ke Bu Laura, untuk multipurpose scrub apa bisa menggunakan baking soda kue atau baking soda khusus? Kayaknya cuma baking soda, kalau saya pakai cuman cari baking soda doang biasa. Di marketplace tuh banyak kok, langsung bukan yang buat kue sih, tapi bisa juga gitu. Soalnya kayak ada merek tertentu itu memang bisa dipakai buat semuanya gitu. Jadi bisa juga. Gampang kok cari baking soda itu, gampang banget.
Oke, sambil kita ada pertanyaan lain kah? Mungkin Kakak Indri bisa minta tolong di-share sebentar resep-resep. Tadi ada yang mau screenshot, Kak? Oke, tadi dari Ibu. Oh, ada satu lagi ya yang bertanya tentang peroxide-nya berapa persen ya? Di bawah kayaknya Kakak Bolang Mungkin sekitar 2% juga udah cukup sih. peroxide 2% ya. Iya. Ini tadi ada yang bertanya, Bu, tentang resep yang dibagikan. Ini resep yang pertama adalah multipurpose scrub, silahkan di screenshot. Videonya nanti teman-teman bisa lihat di YouTube-nya yang Living Indonesia karena ini akan tayang. Lalu yang kedua adalah multipurpose spray. Ya, yang ini bisa digunakan untuk membersihkan biasanya meja-meja. Kalau kaca tadi Bu Fen udah jelaskan tambahkan dengan vinegar. Lalu multipurpose yang berikutnya itu adalah stain remover. Kalau ini boleh di screenshot, stain remover ini untuk noda yang tidak terlalu membandel gitu ya. Dan yang baru kena biasanya, betul. Ini kalau baru kena saya langsung oles, langsung pucak, dia menghilang, cepat sekali menghilangnya. Lalu kemudian kalau nodanya agak membandel adalah yang ini, silahkan di screenshot supaya teman-teman bisa lihat ada penambahan hydrogen peroxide-nya. Itu tadi pakai 2% ya? Ya. Oke. Lalu yang terakhir itu adalah mattress spray yang memang untuk saya biasanya kalau saya bosan saya ganti essential oil-nya doang gitu ya, sesuai dengan kebutuhan gitu. Jadi ini bisa diganti-ganti essential oil-nya. Yang paling enak kalau misalnya kan ada yang bilang DIY itu mahal. Kita bisa atur, betul. Kita bisa atur, terutama yang kita bisa atur itu essential oil-nya. Misalnya ada yang merasa tips itu mahal banget gitu. Misal ada alternatifnya yang lebih budget friendly gitu kan, kayak clove itu bisa gitu kan di dalam tips ada clove. Jadi ada aroma. Nanti kesannya ada aroma tips, padahal yang kita kasih adalah clove gitu. Jadi kita itu pinter-pinternya kita ngakalin lah istilahnya gitu. Makanya enaknya DIY itu ya gitu. Kita bisa ganti-ganti bahan-bahannya sesuai apa yang kita ada kayak gitu. Jadi nggak perlu pakai mahal gitu. Enggak. Sesuaikan dengan budget kita juga oke ya. Betul. Jadi lebih gampang sih. Makanya even anak aku aja bisa kerjain gitu. Kalau yang kayak multipurpose spray juga dia udah bisa gitu. Ya itulah, karena ya itu kalau dibilang kan monkey see monkey do kan gitu kan. Kalau kita kan apa yang kita contohin ke anak kita juga akan diikuti ya gitu. Karena udah lihat dari kecilnya gitu. Oh, dari dulu saya udah begini kerjain. Jadi kayaknya saya yakin gitu sampai gede juga ke bawah. Karena udah jadi habit ya, lifestyle-nya dia buat ini itu gitu, buat ganti ini, oh yang ini kurang ini gitu. Kayak mereka merasa rempong gitu ikut maminya pergi ke supermarket ya karena gitu maminya baca mulu, dia bilang mami ayo gak buy or not gitu kan. Beli nggak sih mami, kok lama banget, tunggu baca dulu. Kalau enggak yang saya kerjain itu sekarang, coba yuk mau beli itu boleh baca dulu aja belakangnya. Ya dia bilang kalau disuruh baca ya nggak usah dibeli deh katanya. Udah pasti ada sesuatu. Gitu. Saya bilang ya udah kan, kalau kayak even yang gampang-gampang makanan aja kan sekarang nih banyak macamnya gitu. Kita bisa sih mulai ngajarin anak bikin-bikin yang simple-simple gitu. Ya masa-masa pandemi itu banyak jadi kreativitasnya nambah gitu. Terpaksa sih kayaknya ya awal-awal, tapi ternyata belakangan malah jadi menyenangkan. Ada satu pertanyaan lagi Bu. Boleh. Kalau bikin yang spray tadi botolnya harus disterilkan dulu nggak? Kalau tergantung bekasnya bekas apa. Gitu. Kalau misalnya bekas essential oil nggak perlu sih. Gitu. Tapi kalau bekasnya nggak tahu yang nggak jelas, yang kotor-kotor mungkin, itu boleh dicuci dulu, disterilin dulu kayak gitu. Jadi tergantung dulu sebelumnya itu dipakai buat apa. Oke. Sepertinya pertanyaannya sudah selesai semua dijawab. Adakah lagi pertanyaan dari teman-teman sekalian mengenai DIY kita di siang hari ini? Kayaknya sudah ya. Oke. Tadi botol multipurpose spray kayaknya. Botolnya dilindungin karet ya. Namanya apa? Waduh, namanya apa? Saya udah lama itu belinya. Jadi coba dicari di marketplace itu pasti ada sih. Karena saya semuanya belinya di marketplace ya. Zaman sekarang gampang kan, tinggal buka aplikasi, tinggal tulis gitu, ketik aja gitu, terus nanti keluar gitu. Nggak susah-susah sih. Tujuan yang dilindungi itu cuma karena supaya nggak pecah. Terus terang ya, saya masih ada anak yang kecil gitu ya. Ya memang dia hati-hati gitu. Tapi kalau yang kayak multipurpose spray itu kan yang pakai bukan saya, bukan saya doang gitu. Maksudnya ada
asisten juga di rumah yang bantu gitu kan ya, namanya ini orang kan naruhnya kadang kadang nggak di tengah gitu kan, nanti ya itu lebih melindungi, nggak ada garansi nggak bakal pecah juga sih, Tapi cuma ya mengurangi gitu kan. Baik, kayaknya semua sudah ini ya, semua sudah terjawab pertanyaannya. Sebelum saya akan mengakhiri, saya akan mempersilakan teman-teman untuk memberikan energi positif gantian. Tadi kan Bu Feni udah banyak memberikan sharing kepada kita dan banyak memberikan ilmu-ilmu yang berguna. Sekarang silahkan deh teman-teman yang memberikan entah ucapan terima kasih, entah acknowledgement, entah semangat, boleh berikan energi positifnya di kolom chat kepada Ibu Feni Natalia. Saya persilahkan sambil Bu Feni silakan membacanya. Thank you semua buat supportnya. My group keren. Tuh kan, pastinya ilmunya berguna ya. Semoga teman-teman ya. Yang pasti jangan takut mencoba. Betul. Karena kreativitasnya itu ya sebatas kita punya kemauan sih. Betul. Dan jangan lupa bisa di Google gitu ya. Cari-cari online tuh banyak banget resepnya. Disesuaikan sama bahan apa yang kita punya. Gitu. Sesuai budget kita juga ya. Betul. Jadi itu semua tuh bisa diatur. Jadi jangan takut buat bereksperimen. Wow, semuanya bilang terima kasih, bermanfaat sekali, lengkap. Proud banget ngeliatnya, terima kasih banyak, sangat bermanfaat. Terima kasih juga loh teman-teman sudah hadir di siang hari ini. Bu, lihat nggak Bu? Apa tuh? Beberapa saya pernah buat, ya kan? Namanya sama-sama Feni lagi, beda F sama V doang. Betul. Oke, terima kasih teman-teman. Jadi sebelum saya mengakhiri, saya akan mempersilakan Ibu Feni untuk memberikan mungkin ada pesan dan kesannya untuk teman-teman semua di rumah tentang gaya hidup sehat atau tentang apapun. Ya menurut saya sih ya yang penting itu kita jangan pernah berhenti untuk jadi lebih sehat gitu, karena banyak area yang kita masih bisa improve ya. Dan juga jangan, balik lagi, jangan takut bereksperimen. DIY itu nggak semahal yang kita pikirin sih. Iya. Ternyata sesuai dengan budget pun bisa, tergantung kita bagaimana kita mengakalinya. Ya, dan ingat ya teman-teman, gaya hidup sehat adalah demi masa depan kita yang lebih baik. Jadi investasi yang benar itu harusnya menyeluruh. Jangan cuma makan, minum, olahraga yang diperhatikan, tapi apa yang kita gunakan juga sebaiknya kita perhatikan supaya semuanya jadi saling mendukung, memberikan manfaat yang maksimal untuk kesehatan saya, kesehatan Bu Feni, dan kesehatan Anda sekalian. Terima kasih untuk kehadirannya di siang hari ini. Ketemu kembali di training-training Young Living Indonesia berikutnya. Saya Lisa Efireni, Training Manager Young Living Indonesia. Saya Feni. Mengucapkan terima kasih. Selamat siang dan bye. Bye. Bye.